yang tidak punya kontribusi sama sekali. Jadi kontribusi mereka apa? Hanya mengkritik seseorang kemudian membenci. Padahal nggak tahu dia ini siapa, nggak kenal, nggak penting. Sama mereka. Orang tujuan mereka saja nggak jelas. Yang penting muter. Orang Muslim harusnya saling support, saling bergandengan tangan. Ini ruang dakwah diskusi lintas agama. Rujukannya apa? Perbandingan agama dong. Ilmu-ilmu yang digunakan adalah kristologi dan bagaimana tentang akidah, tentang Al-Quran, kitab suci. Itu yang kita narasikan. Kontribusinya apa? Kontribusinya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak kemudian manusia-manusia kafir diberi hidayah oleh Allah. Itu mutlak dari Allah. Kita berdebat dengan orang-orang Kristen, siapapun itu, tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Itu poinnya. Sesuai dengan di dalam Al-Quran. La ikraha fidin. Tidak ada kita itu, woi masuk Islam kau, kalau enggak gini-gini. Enggak ada. Tapi lucunya, orang yang enggak punya kontribusi, merekam, membuat, mengedit-edit. Sama halnya dengan ingat, Sandi Permana karena sakit hati. Kemudian membuat tema dalam diskusinya, api begini, api begitu, oknum api, utang, apa segala macam. Tidak ada kepentingan. Tujuannya cuma menggibah. Melakukan hal-hal segala cara untuk melampiaskan hasrat nafsunya, yaitu kebencian dan kesombongan. Merasa kapabel tapi nggak ada apa-apa. Ada lagi si Topik. Si Topik ini, ya mungkin pasti berteman mereka. Si Topik ini, padahal kalau dilihat-lihat, Topik ini orangnya baik, tapi melarat. Kemudian yang dilakukan setelah dia ngijak Bible, apa yang dilakukan? Memfitnah saudara-saudara muslimnya dan bergandengan tangan dengan orang Kristen karena mereka tidak melaporkan si Topik, ya, tidak melaporkan si Topik, kemudian meminta untuk menghancurkan apologet Islam Indonesia, terutama Bang Zuma. Nah, kalau hal yang seperti ini, gerombolan-gerombolan Monte ini, kemudian dia bangga memakai foto profil Dajjal pakai masker. Apa tujuannya? Kalau cuman ya, kalau cuman ngata-ngatain orang, menyakiti hati orang tanpa ada data dan kapabilitas, mirroring terhadap dirinya sendiri, berkaca, ngacau, Dek. Siapa tahu kamu anak haram. Kamu anaknya lonte. Makanya nama kamu Monte. Ya kalau kayak gini gimana? Jadi ya mau nggak mau gitu loh. Koreksi diri, benahi diri, apa yang kamu lakukan sudah benar atau tidak. Kalau kamu merasa benar, tunjukkan secara akademis. Gak cuman koar-koar membenci orang-orang yang gak dikenal secara baik. Nyasar pelurumu. Kalau misalnya kamu aliran Islam liberal, Ya. Gitu, buka lagi. Itu dibuka lagi, diundang lagi Iya Kang udah, Ditonya. udah, Kang Dito belum udah, kelar itu. udah. Kang Dito, Kang Dito. baru aku ngomong barusan nggak tahu di mute. Udah. Habis shopping Jadi tadi. kita masih sesama Muslim, kita ini bersaudara. Mungkin jalur kamu, jalurnya yang tidak melihat kapabilitas. Ini istighfar itu bukan hanya di mulut. Koreksi apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu Muslim. Kalau sekarang saudaramu ini membalikkan keadaan, jangan pura-pura nangis. Jangan pura-pura kecewa, ketiwi. Gerombolan kalian itu gerombolan yang nggak ada kemampuan. Tunjukkan kemampuan kalian.
Diskusi lintas agama, cara seperti apa yang kalian gunakan? Kalau memang berdiskusi dengan Oten, kalian yang memang capable, tunjukkan. Tunjukkan sendiri. Jangan kemudian menghajar saudara sendiri dalam berdiskusi. Ini panggung dialektika. Kenapa diskusi lintas agama ini kita pakai basis online, platform TikTok? Tujuannya apa? Karena di sosial bermasyarakat kita ini nggak bisa. Sensitif gitu loh. Jadi adanya panggung, platform TikTok online ini berbantah-bantahan, mengkaji ilmu masing-masing. Apakah ada kebohongan di dalamnya yang sering dilakukan oleh Kristen? Iya. Apakah kalian mau mencontoh, memanipulasi? Gitu loh. Jadi nggak usah sok kelihatan bijak. Ya, Monte, kalau kau punya cara, tunjukkan caramu bagus. Nggak usah koreksi. Bagaimana orang yang nggak berkemampuan, nggak pernah mempunyai kontribusi, berdakwah kebenaran Islam, tetapi mengkoreksi orang yang capable. Bisa berkomunikasi dengan baik, menjelaskan kebenaran Islam tanpa memaksakan orang masuk Islam. Tunjukkan. Kalau kalian mampu, kalian kredibel, tunjukkan cara kalian. Jangan goyang-goyang kami. Gitu loh. Tapi kalau kalian memang mampu, kalau tidak, diam. Diam lebih baik daripada menggunjing orang yang sedang berjihad. Ya. Jihad ini jihad fisabilillah. Itu dulu Monte. Saya masih melihat kamu muslim, tapi cara kamu seperti cara syaitan, orang yang munafik. Orang Islam yang benci dengan orang yang sudah famos. Orang yang sudah memang jalur dakwahnya seperti ini. Kenapa kau ganggu? Bukannya di dalam Al-Quran, ya, di hadis, barang siapa yang menghalangi orang yang berdakwah, apa hukumannya? Duh, kalau dikatakan kita ini tidak salah satunya adalah memberitakan kebenaran hati, maka ilmu itu akan dipertanggungjawabkan. Dimintain pertanggungjawaban. Setelah kami kasih ilmu, kata Allah, apa ilmu yang sudah kamu lakukan? Dan begitu. Kalau kamu tidak benci, hentikan. Hentikan menggunjing Bang Zuma, apologet Islam Indonesia. Tunjukkan kamu mampu berdiskusi hal yang sama. Bagi kalian kalau misalnya salah, tabayun itu ada caranya. Rasulullah SAW mengajarkan. Kalau kita merasa sama-sama umat Rasulullah, jalannya adalah tabayun. Nggak dipublis. Cara kalian salah. Cara kalian adalah cara-cara orang penakut. Cara kalian hanya berkoar-koar, tapi nggak berani menghadapi orangnya langsung. Itu disebut banci. Ya? Banci. Kalau presiden bisa dikritik, lain urusannya. Politis bernegara dengan keagamaan beda deh. Agama kamu gabungkan dengan politis, gak nyambung. Makanya aku tanya samamu tadi. Makanya aku tanya samamu tadi. Aku tanya lagi samamu tadi tuh. Edukasimu apa? Tuh kan gak nyambung. Nggak nyambung kau ngomong sama saya. Nggak nyambung. Udahlah. Education background itu kamu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Itu edukasi. Education backgroundnya itu gitu loh. Bukan belum puas. Kau nggak nyambung. Yang kutanya, education backgroundmu apa? Loh kok kritik? Nggak nyambung. Nggak nyambung kau, Dek. Monte.
Kau ikuti boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak nyambung kau memang sama kayak oten botol. Yang kutanya pendidikanmu apa? Iya, aku ke pribadimu dulu. Pribadi itu yang akan menimbulkan kamu bisa mengkritik seseorang. Kamu muslim, saya muslim. Kamu mengkritik orang muslim. Saya mengkritik kamu. Tujuan landasan saya mengkritik kamu itu pendidikannya apa? SMA. Kalau yang kamu dengar secara filsafat, orang bisu berbisik kepada orang buta. Orang buta berteriak, orang lumpuh berlari. Coba tunjukkan maknanya. Tunjukkan kalau kamu mampu kata-kata filsafat yang saya keluarkan, orang bisu berbisik kepada orang buta berdusta, dia berteriak melihat orang lumpuh berlari. Apa artinya? Udah turun, malu-maluin orang Islam kau. Turun. Jangan dulu, jangan Turun, dulu, kau enggak punya turun. ilmu, kau enggak mampu. Jangan dulu, Bang. Kau enggak mampu, turun. Turun. Caca belum puas juga, Bang. Kang tuh. Caca mau ngata-ngatain juga tuh orang. Dasar. Kau Udah dengar kan ya. di bawah ya? Ya, itu dulu. Yang penting ini pemahaman secara filsafat sesama umat muslim, baik kalian pembenci kami Apologet Islam Indonesia maupun pribadi orang masing-masing. Kaji suatu kebenaran itu jangan kamu lihat orang bisu sebagai melihatnya seumpama orang bisu itu berbisik kepada orang buta. Orang buta berdusta, dia berteriak, orang lumpuh berlari. Jadi sumber literasi yang sumbernya didapatkan dari orang katanya yang tidak valid, tidak benar, maka filsafat yang tadi saya katakan, kalian renungkan. Pembenci-pembenci api. Ya, itu dulu. Jadi kami ingin meluruskan, kita ini sesama muslim bergandengan tangan. Kalau kalian ingin melihat hujatan dari sebelah, lari ke sebelah, cek. Setiap hari bahas Quran, baca pun tidak bisa. Menghujat Nabiullah Muhammad SAW. Apakah kita ada? Kalau ada lawan diskusi, kita memang saling serang. Tapi kalau umat Islam selalu menggunakan data. Tapi kalau dari seberang, dia buka Al-Quran, dia tampilkan Al-Quran yang dia baca terjemahan. Itu yang harus kalian. Kalau Akhi Blender, karakteristiknya memang keras. Kalau ada oten penghujat ke sini, ya dilibas. Kemarin, 2 orang Kristen berdiskusi, mereka pendeta, nggak ada tuh hujat-hujatan. Jadi jangan disamaratakan begitu. Ya, bagaimana bentuk dari saudara kita Akhi Blender ini tandem dengan saya, kami adalah garda terdepan. Saya bisa menghujat. Hujatan saya lebih keras, tapi dengan cara lembut. Tapi kalau ada saudara yang tidak mengerti ilmu dialektika, diam. Kalau kamu nggak bisa apa-apa, diam. Diam lebih bagus. Diam itu emas kan? Daripada kelihatan menampilkan kebodohan. Kalau kamu lawan orang Kristen, ditertawakan, kami juga nggak yang kena. Udah itu aja. Aku mau lanjut persiapan mau kerja. Syukran. Alright. Hari Minggu. Hari Minggu kerja. Kang Dito, semangat Kang Dito. Dia masih Mau, panas di Caca, bawah. Caca, mau maki dia, Caca. Aku di Masih mau, maki masih dia. mau. Mau, nah. Masih mau, Caca. Nah, udah.
Orang sosokan datang menasihati kami padahal apa? Mulumu itu mau sosokan datang bawa kritik pada sama gurunda kami padahal kau sendiri baca Al-Quran pun masih belepotan, tajwid berantakan, apalagi tafsir kayak tadi menafsirkan sembarangan kau itu. Padahal ya apa ya, kau itu termasuk orang-orang munafik kau ini. Kau diam dulu, di mute dulu Bang Blen, Bang Blen, Bang Blen di mute dulu dia ini. Dasar kau itu di surah An-Nisa itu orang munafik itu tempatnya di kerak neraka yang paling bawah kau itu. Jangan sok jadi malaikat padahal hati busuk penuh penyakit. Lebih baik itu kau urus jualan kopimu di Monas sana. Hasilkan keringat halalmu daripada kau sibuk cari panggung atas nama agama yang kau sendiri tak kuasai gitu loh. Kau ini iri karena apa? Tak mampu populer. Kau dengki karena tak mampu seperti gurunda kami. Akhirnya lidahmu jadi ular berbisa. Itu bukan dakwah, tapi apa penyakit hati, iri sama dengkimu itu. Ingat, Allah itu nggak butuh orang munafik kayak kau itu. Mulut besar tapi otakmu kosong. Lucu sekali, lucu sekali. Orang yang bahkan adab sama ilmu saja mana yang duluan nggak bisa tahu. Nggak bisa bedain mana yang duluan ilmu sama adab. Sudah berani-beraninya soal menasehati kami gitu loh. Ini adab hilang, ilmu pun nol. Tapi gaya ini seperti ulama 1000 sanad gitu loh. Heran. Al-Quran saja masih terbata-bata. Jangan berlagak so jadi hakim di depan umat gitu. Ingat, orang munafik itu tempatnya di kerak bumi, kerak neraka paling bawah kau itu. Kerak neraka kau itu. Orang munafik itu. Jangan-jangan yang kau kejar ini bukan kebenaran, tapi tepuk tangan penonton kau itu. Kau ini ingin populer, mau sok-sok jadi populer dengan cara jadi penumpang gelap gitu. Ingin kaya tapi karena gagal kan? Kau nggak bisa kayak gurunda kami, akhirnya iri dan dengki. Lah ini iri dan dengki pun jadi dagangan kau gitu loh. Maka tepatlah, lebih baik kau sibuk jualan kopi di Monas ya, daripada kau ngaku-ngaku so jadi ahli agama untuk apa? Untuk menasihati kami di sini. Gak pantas kau nasihat-nasihati kami di sini. Lucu betul. Orang yang surah Al-Ikhlasnya saja bacanya masih belepotan, sudah sosokan tampil menasihati gurunda. Baca aja kayak gitu kau itu. Ayat paling pendek yang anak-anak TPQ pun kelas 1 pun udah lancar. Kau masih salah-salah kau ini. Tapi seolah gak kayak ulama besar. Di dasar bodohnya ini. Munte, kau diam aja lah. Nanti kau aku transfer 20.000 untuk dimaki. Kau diam aja, gak usah buka mute. Kau aku transfer nanti 20.000, tenanglah kau. Nanti minta nomor dana kau. Kau diam aja, mute aja. Dah. Ya nantilah habis ini baru ditransfer kau dulu. Nanti kau nggak kau lari. Jadi cemana? Kau dimaki dulu nanti kau transfer 20.000. Kau. Ya iya, kau mau dibayar. Selulah. 20.000 kan lumayan. Ya iya, jadi berapa? Ya panjang dari 20. Kau dimaki-maki. 20.000. Dah, Caca mana? Caca kok pergi? 20.000. Dah, Caca mana? Caca kok pergi? Caca mana? Caca yang lari. Cumananya. Caca yang pergi. Udah turun dia, Caca. Udah turun dia. Ada nggak suara Caca ini? Ada. Ada ya, masih aman. Dasar edit video gurunda itu nggak bikin kamu jadi ulang. Itu kehabisan dalil, kehabisan akal. Akhirnya apa?
pegang gunting editan gitu. Surah Al-Ikhlas saja masih nggak salah baca. Tapi lihai sekali kau urusan memotong-motong video ini. Lihai sekali kau. Pintar sekali kau mengedit-ngedit video itu. Pintar kali kau memfitnah-fitnah gurunda kami kau. Lebih baik kau itu serius di jualan kopimu supaya kau makan itu. Jualan kopimu di mana supaya kau makan. Jualan lah daripada kau sok-sokan datang untuk apa, untuk mau sok-sokan nasihatin kami. Nggak ada kau kapabilitas di sini untuk nasihatin kami. Nggak ada kau kapasitas di sini. Pendidikan aja nggak tahu kau pendidikannya apa kau itu. Ya Allah. Bayar utang, bayar dulu. Apalah ini kau ini baik bicara apa kau ini? Bicara apa kau itu? Ketika aja nggak jelas kau. Typing aja nggak bisa. Typing aja nggak jelas kau itu. Mau sosokan kau di sini. Typing aja nggak bisa kau itu. Belajarlah kau typing dulu. Belajar dulu kau itu. Nggak bisa kau typing. Belajar huruf dulu yang benar. Huruf Indonesia yang abjad abjad aja nggak tahu kau dalam tulisan Latin kau. Apalagi mau tulisan Arab kau. Suruh bayar Baca aja nggak katanya. benar Berarti kau. Bang Blender punya hutang ya, Bren? Punya hutang ke si ini? Dia dimaki-maki 20.000. Hah? Khusus dimaki-maki aja 20.000 dia. Enggak, kirain hutang panci, Bren. Iya. Dia kan itu dia. Ini bayar dulu lah, Bren, karena katanya kan. Kak, kasihan pelayanan pendeta besar lah. Ini kan minggu. Kasihan banget kau itu. Aku kasihan sama kau. Kau nggak tahu ya? Nggak tahu Butuh caranya. uang makan Nggak tahu ternyata dia, caranya kau Bren. menghidupi dirimu. Iya. Butuh uang Iya, kasihan makan. banget ini. Kayaknya nggak makan deh. Nggak makan deh ini. Emang kayaknya dia nggak makan deh ini. Nggak bisa makan lagi dia ini. Makanya cara cari koinnya dengan cara menumpang gitu. Jadi penumpang gelap kau itu. Kayak Oten kau itu. Numpang sama kitab sucinya orang kau itu. Iya, kayak Oten. Mendingan, lah memang. Oten itu kan kitab sucinya nggak ada. Dia numpang-numpang sama kitab sucinya Yahudi kan. Wahyudi kan. Nah, sekarang kau itu juga numpang-numpang gelap di sini di rumahnya Bang Blender. Cari koin kau ya? Mau cari koin juga kau? Hah? Kau cari koin di sini? Mau bombong juga kau tuh. Dasar kau itu. Kasihan banget kau itu. Kasihan banget. Kau itu cari duit itu. Cari duit itu buat supaya bisa makan kau itu. Konsentrasi aja kau sama kopi-kopi kau di Monas sana itu. Konsentrasi kau. Dapat duit kagak itu? Ya udah konsentrasi aja kau jual kopi itu kau di Monas. Mau sosokan datang